yauman warju'na fahman. Ya, sebelum kita melanjutkan, sekarang absen dulu. Andriani, Hadir Bu. Halimudin, Hadir Bu. Abahan, Hadir Bu. Iwan, Hadir Bu. Liati, Apa Bu? Lulu, Hadir Bu. Mu'ana, Hadir Bu. Ada lain Bu? Intan Nuraini, Hadir Bu. Uzi Arya. Apa Bu? Kita sudah membahas mengenai materi apa? Ada Bu. Ya, apa ini? Tentang kualitas. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai materi yaitu kuidatatif. Ada yang tahu apa itu kuidatatif? Ada Bu. Iya, silakan. Kuidatatif merupakan zat dapat mengawali dan memberikan sedikit hambatan pada perubahan bentuk saat dipegang, misalnya seperti zat air dan gas. Iya, itu sangat benar sekali. Berarti kemarin sudah kita membahas mengenai materi kita yaitu kuidatatif. Pada saat kita membahas mengenai materi kita yaitu kuidatatif, tidak jauh pada saat kita membahas materi kita hari ini. Ada yang tahu? Ada Bu. Apa itu? Tentang pengukuran suhu dari perpindahan kalor. Iya. Hari ini kita akan membahas mengenai materi kita yaitu pengukuran suhu dan perpindahan kalor. Ya. Sekarang Ibu akan tayangkan sebuah video ya. Silakan perhatikan tayangan video tersebut. Ibu atau ayah kalian biasanya akan meletakkan tangannya di dahi kalian, bukan? Sebenarnya untuk apa sih ibu kita meletakkan tangannya di dahi kita? Ya, betul sekali. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui panas atau dinginnya tubuh kita. Berbagai jenis termometer yang sering digunakan, di antaranya yaitu sebagai berikut. Ya sudah. Tadi kalian sudah mengamati gambar atau video yang ditayangkan yang ada di papan. Setelah kalian mengamati video tersebut, tadi video itu orang melakukan apa saja? Ayo. Mengecek Mengecek suhu badan. Ya, satu-satu. Mana apa? Mengecek suhu badan. Ya, mengecek suhu badan pada saat orang itu siap sakit. Terus apa lagi? Mengecek suhu air yang dipanaskan. Iya, dia mengecek suhu air yang dipanaskan atau air itu dalam keadaan air itu mendidih. Terus apa lagi? mengecek suhu batu Air itu bagaimana air itu bisa menjadi es. bagaimana air itu bisa menjadi es? Kita akan mempelajari mengenai materi kita hari ini yaitu mengenai pengukuran suhu dan perpindahan kalor. Ada beberapa tujuan yang harus kita capai pada pertemuan kita hari ini. Ya, melalui model pembelajaran program bahasa learning, peserta didik mampu menjelaskan konsep suhu dengan benar. Terus yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan perbedaan suhu dan kalor. Yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi macam-macam perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, merancang percobaan sederhana untuk membuktikan fenomena suhu dan menuliskan analisis hasil dari percobaan tersebut. Pada poin yang terakhir, nanti kalian akan melakukan sebuah percobaan yang sangat sederhana, ya. Untuk selanjutnya, silakan kalian perhatikan lagi. Itu ada 3 wadah ya. 3 wadah tersebut itu diisi dengan air panas, air dingin dan air es. Terus yang ketiga ada bayi yang lagi sakit yang diukur suhu badannya, dan yang selanjutnya adalah ada orang yang mengalami kedinginan dan ada orang yang mengalami kepanasan. Saya akan bagikan dulu kelompoknya untuk melakukan diskusi ya. Adrian,
yang Ibu bagikan. Sambil kalian melihat LKPD itu yang sudah Ibu bagikan, silakan kalian mengamati lagi video yang ada di layar. Ya. Apa itu? Dulu adalah sebuah besar yang dilakukan untuk mendukung tujuannya suatu penyebaran. Jadi kepada kita menggunakan perubahan menggunakan kurikulum ini akan bukan sebagai alat bukti yang ada. Karena tadi kita hanya bisa menonton saja, apakah sungguh suatu beda itu bisa kita ukur dengan menggunakan telapak tangan kita atau tidak? Agar lebih jelasnya, mari kita silakan perhatikan. Karena tadi silakan perhatikan Ibu. Tadi kita sudah akan perhatikan. Celupkan tangan kanan ke dalam air hangat dan tangan kiri itu dicelupkan ke dalam air es. Setelah kalian celupkan tangan kanan dan tangan kiri kalian itu di masing-masing wadah, dan secara bersamaan kedua tangan kalian itu lalu celupkan ke dalam air keras. Apa yang dirasakan oleh tangan kalian? Itu sudah panas. Jawabannya di sini. Ya. Ayo, jelaskan tangan kalian itu di wadah yang berisi air yang berbeda-beda. Setelah itu kalian masukkan lagi ke dalam wadah yang berisi air biasa. Apa yang dirasakan oleh tangan kalian? Panas dan dingin. Tulis apa itu hasil yang dirasakan oleh tangan kalian ketika tangan kalian itu tangan kanan dimasukkan dalam air panas dan tangan kiri dimasukkan ke dalam air es. Setelah itu kalian celupkan kedua tangan kalian itu secara bersamaan ke dalam wadah yang berisi air keras. Kalau sudah selesai, sekarang waktunya untuk melakukan presentasi di setiap kelompok. Ya, untuk kelompok 1 silakan Lulu sama teman-teman kelompoknya maju di depan untuk melakukan presentasi hasil diskusi kelompoknya. Sama yang tadi mengenai pengukuran tadi. Presentasi itu mengenai hasil pengukuran itu seperti apa. Setelah itu kalian presentasi lagi mengenai perpindahan kalor ya. Silakan kelompok 2 sama kelompok 3 perhatikan teman-teman yang melakukan presentasi di depan. Ketika ada hal-hal yang kalian sudah memiliki, boleh kalian bertanya sama teman-teman kalian yang ada di depan. Ya? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya persilakan kepada pemateri untuk memberikan materi. Baik, saya akan membacakan materi. Kesimpulan hasil percobaan. Ketika tangan kanan dan kiri dimasukkan ke dalam Perpindahan kalor, karakteristik perpindahan kalor, contoh dan kehidupan sehari-hari. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya seperti logam, setrika, besi, garpu, dan lain-lain sebagainya. Konveksi adalah proses perpindahan kalor yang diikuti oleh perpindahan zat.
konduksi pada proses air mendidih. Radiasi adalah proses perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Contohnya, kita merasakan panas saat berada di dekat api unggun. Silakan bertanya. Tanyakan teman-temannya. Ada yang mau bertanya? Kami akan membuka sesi tanya jawab. Saya silakan kepada para teman-teman untuk bertanya. Kenapa saat perkenalkan? Nama saya Denisi, saya dari kelompok B. Saya ingin bertanya terkait tentang konduksi. Kenapa ketika kita memanaskan setrika maka panasnya akan berpindah ke pakaian tersebut? Jelaskan. Berdasarkan kemampuan zat menghantarkan panas bahan dapat dibedakan kepada konduktor, yaitu bahan yang baik dalam menghantarkan panas, contohnya baja besi. Kedua, isolator, yaitu bahan yang buruk dalam menghantarkan panas, contohnya air, kayu, dan bata. Apakah saudara dilihat? Ya, untuk kelompok 3 ada lagi yang mau bertanya sama kelompok 1? Terus bertanya. Mana ada? Bila kelas pula. Saya dari kelompok 3 masih ingin bertanya. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari antara lain, kita merasakan panas saat berada dekat dengan api unggun. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor yang besarnya bergantung pada suhu dan warna benda. Apakah saudari ingin paham? Saya paham. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, untuk kelompok 2 silakan masuk lagi untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sebagai moderator Atas nama nama Alim. Alim. Langsung saja kami masuki materi. Adapun hasil kerja kelompok kami tadi terkait tentang perpindahan kalor antara air dingin, air panas, dan air terang. Yang pertama, perpindahan kalor konduksi melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel zat. Contohnya ketika kita memanaskan setrika maka panasnya akan berpindah ke pakaian. Yang kedua, konveksi yang diikuti dari perpindahan zat. Contohnya adalah proses air mendidih. Yang ketiga, radiasi tanpa memerlukan medium. Contohnya kita merasakan panas di dekat api unggun. Oke, kembali ke moderator. Baik, kami akan buka sesi tanya jawab. Ayo, kelompok 1 sama kelompok 3 silakan bertanya. Saya dari kelompok 3 yang bertanya, apa arti termometer? Termometer. Apa itu termometer? Adalah alat untuk mengukur suhu tinggi dan rendahnya suatu tubuh. Suatu benda. Secara betul. Perpindahan kalor di situ ada saja, yaitu perpindahan kalor secara konveksi, dan radiasi. Apakah saudara kita ini paham? Paham. Jelaskan perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi tanpa memerlukan medium. Jelaskan perpindahan kalor secara konduksi. Secara konduksi adalah melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel zat. Berikan contohnya. Contohnya ketika kita memanaskan setrika maka panasnya akan berpindah ke pakaian. Para saudara mana sudah mengerti? Saya Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada.
Baik, saya akan menutup diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3 silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara. Saya sebagai moderator. Dan sampai diri saya nama dari subjek saya ada sama. Baik, saya akan membahaskan tentang pendidikan. Alat ukur pada air tanah, suhu pada air es, air panas. Dasar hangat pada air 4,5 kalor adalah perpindahan energi dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Contoh seperti setrika berdiri di terik matahari. Konveksi adalah perpindahan kalor yang diikuti oleh perpindahan zat. Contohnya air mendidih ketika dipanasin. Radiasi adalah proses perpindahan kalor yang Ayo saja kita jawab. Apakah ada yang bertanya? Jelaskan perpindahan kalor secara produksi beserta contohnya. perpindahan kalor Secara konveksi. konveksi seperti setrika berdiri di terik matahari. Jelaskan. Mengikuti dari perpindahan. Perpindahan zat. Contohnya adalah proses air mendidih. Contohnya itu adalah air mendidih, sedangkan perpindahan kalor secara konveksi itu apa tadi aja? Yang diikuti dari perpindahan zat. Bisa dari kelompok 2 yang bertanya tentang dari tadi sudah kita bahas mengenai pengukuran suhu. Jelaskan apa itu suhu. Ayo. Suhu memulai kalor perpindahan kalor dan menyerapnya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Apakah saudari Adrian mengerti? Ada yang bisa menambahkan jawabannya? Pengertian suatu besaran yang digunakan untuk mengukur panas atau dinginnya suatu benda. Ya, sudah mengerti Adrian? Suhu itu adalah perubahan panas atau dinginnya suatu benda. Ya? Ya, Bu. Silakan di. Sekian kita kami sampaikan dan dengan kurangnya saya mohon maaf apabila Ya, kita kasih aplaus. Apa sekarang Ibu akan tanya, ada nggak dari salah satu kalian ini atau dari salah satu kelompok ini yang bisa menyimpulkan apa itu kesimpulan dari materi kita yaitu mengenai pengukuran suhu dan perpindahan kalor? Ya, Adrian dulu ya. kesimpulan dari materi kita hari ini adalah 1. Suhu merupakan panas atau dingin suatu benda. 2. Termometer itu ada 2, yaitu termometer alkohol dan termometer raksa. 3. Perpindahan kalor yaitu perpindahan secara konveksi dan radiasi. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Kelompok kita bisa. Silakan simpulkan apa itu kesimpulan dari materi kita. 1. Suhu merupakan panas atau dingin suatu benda. 2. Termometer itu ada 2, yaitu termometer alkohol dan termometer raksa. 3. Perpindahan kalor yaitu perpindahan secara konduksi, konveksi dan radiasi. Ya, sudah. Kelompoknya kita mengerti? Ya. Kalau kalian sudah mengerti semuanya, sekarang Ibu akan membagikan soal untuk mengevaluasi hasil belajar kalian. Ya, Ya, Bu.
materi ini. Apakah media yang saya gunakan itu bagus untuk kalian atau tidak? Bagus. Terus yang selanjutnya, dari tayangan video tadi, apakah kalian bisa menjelaskan soal-soal yang ada di LKPD itu dengan tayangan video tersebut? Tadi kan itu sudah bagikan LKPD-nya. Terus dalam LKPD itu ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tayangan video yang ditampilkan di papan. Ya, apakah dengan hasil kalian mengamati tayangan sebuah video itu kalian bisa mengerjakan soal-soal di LKPD itu? Bisa. Berarti dengan salah saya menghasilkan sebuah video, maka pelajaran kalian itu lebih efektif dalam penggunaannya ya. Terus yang ketiga, bagaimana tanggapan kalian terhadap media tersebut? Sangat menarik. Sangat menarik. Sekarang saya tanya lagi, apakah kalian mengerti dengan materi pengukuran suhu dan perpindahan kawat dengan saya menerapkan metode tersebut? Sangat mengerti dulu. Ya, karena di sini saya akan memperhatikan atau saya akan menilai mengenai motivasi belajar kalian itu rendah dan hasil belajar kalian itu rendah. Maka dari itu sekarang ibu akan punya lagi yang dinamakan dengan lembar motivasi yang harus kalian kerjakan. Isi lagi lembar atau angket motivasi. Yaitu perpindahan kalor secara konduksi dan radiasi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai materi kita yaitu usaha dan energi. Mengenai materi kita yaitu usaha dan energi, silakan kalian baca-baca dulu di rumah atau kalian cari referensinya di internet ya, agar pertemuan kita minggu depan bisa efektif lagi ya. Itu mengenai materi kita. Pertemuan kali ini saya akhiri. Sebelum kita pulang, karena ini adalah jam terakhir, mari kita sama-sama berdoa agar perjalanan kita nanti bisa selamat sampai. Ayo, ketua kelasnya silakan memimpin doanya agar kita pulang. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Sekarang kita pulang ya. Ya, Bu. Ya, silakan